Cisarua, Kabupaten Bogor, yang biasanya sejuk dan tenang di kaki Gunung Gede, malam itu mendadak berubah mencekam. Hujan rintik turun perlahan di antara kabut tipis yang menyelimuti perbukitan, sementara suara serangga malam berpadu dengan gemericik air dari kebun di belakang rumah-rumah warga. Tak ada yang menyangka, di tengah ketenangan itu, sebuah rahasia kelam sedang menunggu untuk terungkap. Menjelang tengah malam, seorang warga menemukan sesuatu yang tak biasa di kolam kecil milik Ibu Sri Wahyuni, seorang lansia yang dikenal ramah, rajin berkebun, dan tak pernah menyakiti siapapun. Kolam yang biasanya menenangkan dengan pantulan cahaya lampu rumahnya, kini tampak aneh, airnya keruh, berbau amis, dan di bawah permukaannya terlihat bayangan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam hitungan menit, bisik-bisik mulai menyebar di antara rumah-rumah penduduk. "Ada apa di kolam itu?" tanya seseorang dengan suara bergetar. Dan ketika lampu senter menyorot ke dalam air, semua orang terdiam. Malam di Cisarua tak lagi sama karena dari balik air tenang itu, tragedi baru saja dimulai. Pagi itu, udara di Cisarua masih lembab setelah hujan semalam. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan kopi dan pisang di belakang rumah warga. Pak Rahmat Hadi, seorang tetangga yang sejak muda sering membantu di kebun milik Ibu Sri Wahyuni, berjalan santai membawa ember dan jaring kecil. Ia hanya berniat menebar ikan di kolam kecil yang sudah lama tak dikunjungi. Namun, langkahnya terhenti ketika hidungnya menangkap aroma aneh. Bukan bau tanah basah, bukan pula bau lumpur seperti biasanya, melainkan bau amis yang tajam dan menusuk. Alisnya berkerut. "Kenapa airnya bau begini?" gumamnya pelan. Ia menyalakan senter kecil di ponselnya, lalu mengarahkannya ke permukaan air yang tampak tenang tapi berwarna kecoklatan. Sekilas, ia melihat sesuatu seperti kain kusam yang melayang di dasar kolam. Cahaya senter bergetar di tangannya. Hatinya berdegup cepat, bulu kuduknya meremang. Ada firasat buruk yang sulit dijelaskan. Dalam sunyi yang menekan, hanya suara tetesan air dari daun pisang yang terdengar, sebelum Pak Rahmat akhirnya berbisik lirih. "Astagfirullah. Apa itu?" Cahaya senter di tangan Pak Rahmat Hadi bergetar hebat ketika ia mencoba menajamkan pandangan ke dalam air yang keruh. Kain lusuh yang semula dikiranya karung, kini tampak jelas membungkus sesuatu berbentuk tubuh manusia. Ia mundur setapak, napasnya tercekat. Air kolam bergoyang pelan, menimbulkan riak kecil yang membuat bayangan di bawahnya tampak bergerak. Saat itulah Rahmat yakin itu bukan ilusi, bukan batang kayu. Itu tubuh manusia. Tubuhnya seketika lemas. Ember yang dibawanya jatuh ke tanah, menimbulkan suara keras di tengah keheningan pagi. "Ya Allah," suaranya gemetar. Lalu, tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah rumah terdekat sambil berteriak sekuat tenaga, "Tolong, tolong, ada yang mengambang di kolam." "Andra!" teriakannya memecah keheningan Cisarua. Dalam hitungan menit, warga mulai berdatangan, sebagian membawa obor, sebagian lagi hanya mengenakan selimut karena tergesa keluar rumah. Wajah-wajah mereka tegang, mata mencari arah kolam yang kini menjadi pusat ketakutan baru di desa itu. Di tepi kolam yang gelap dan berkabut, warga berdiri terpaku, saling berpandangan dengan wajah pucat. Suara jangkrik seakan lenyap, digantikan detak jantung yang berpacu cepat. Seorang pemuda bernama Dimas Pratama memberanikan diri mengambil galah bambu panjang yang biasa dipakai untuk menyingkirkan daun kering. Dengan tangan gemetar, ia menurunkannya ke air, mencoba mengait kain kusam yang tampak membungkus sosok di dalam kolam. Beberapa pemuda lain ikut membantu, menahan napas sambil menarik perlahan. Air keruh menetes dari tubuh itu, memercik ke tanah becek di tepi kolam. Bau amis semakin menusuk, membuat beberapa ibu-ibu yang ikut menonton spontan menutup hidung dengan kain jarik. Ada yang mundur terburu-buru, tak sanggup menatap lama-lama. Ketika akhirnya tubuh itu berhasil diangkat, semua orang terdiam. Di hadapan mereka terbujur kaku seorang perempuan tua, rambutnya terurai kusut, pakaiannya melekat basah dan kaku, kulitnya pucat membengkak, membuat siapapun yang melihatnya merasakan ngeri menjalar ke tulang. Suasana berubah semakin mencekam, tak ada suara selain isakan tertahan. Seorang ibu berbisik lirih, "Astagfirullah, siapa yang tega?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menambah berat beban yang sudah menekan dada setiap orang malam itu. Tubuh yang baru saja diangkat dari kolam diletakkan perlahan di atas tanah berumput di tepi kebun.
Obor-obor bergetar ditiup angin malam. Cahayanya menyorot wajah pucat yang nyaris tak bisa dikenali. Warga Cisarua berdiri melingkar, sebagian menunduk, sebagian lagi memegangi dada, seolah ingin menahan sesuatu yang berat di dalamnya. Bau amis bercampur dengan aroma dedaunan basah membuat udara terasa menyesakkan. Siapa dia?" tanya seorang pemuda dengan suara parau. Tak ada yang menjawab. Semua hanya memandang tubuh itu dalam diam. Di antara kerumunan, seorang ibu paruh baya memberanikan diri mendekat, menatap lebih lama. Matanya membesar, tangannya menutup mulut. "Astagfirullah. Ini seperti Ibu Sri Wahyuni," bisiknya pelan. Nama itu langsung membuat suasana berubah. Warga saling berpandangan dengan wajah tak percaya. "Tidak mungkin. Ibu Sri, yang tinggal di rumah dekat tikungan?" tanya yang lain. Pak Rahmat Hadi mengangguk lemah, suaranya bergetar. "Aku kenal kain kebaya itu. Dia sering pakai waktu menyiram kebun." Beberapa perempuan mulai menangis, sebagian berteriak histeris. Anak-anak kecil dipeluk erat oleh orang tuanya agar tak melihat lebih lama. Bagi mereka, Ibu Sri bukan sekadar tetangga tua, ia seperti ibu bagi seluruh kampung. Sering memberi pisang, menenun tikar, atau membantu jika ada warga sakit. Sulit membayangkan perempuan setulus itu kini terbaring dingin tanpa nyawa di hadapan mereka. Malam itu, rasa takut bercampur duka menyelimuti seluruh desa. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Ibu Sri berakhir di dasar kolamnya sendiri. Semua terdiam, hanya suara jangkrik dan isak tangis pelan yang terdengar, mengiringi tubuh tua yang kini menjadi pusat misteri baru di Cisarua. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah dari arah kebun. Di antara kerumunan yang masih terpaku di tepi kolam, Pak Rahmat Hadi berdiri kaku. Tatapannya kosong menatap tubuh Ibu Sri Wahyuni yang telah ditutupi kain seadanya. Dalam dadanya, sesuatu terasa mengganjal, sebuah penyesalan yang datang terlambat. Ia menunduk, mengingat kembali 2 malam sebelumnya ketika dari arah rumah Ibu Sri terdengar suara ribut. Ia sempat mendengar nada tinggi seorang perempuan dan tangisan lirih di sela-selanya. Tapi malam itu, Rahmat memilih diam. Ia pikir itu hanya pertengkaran kecil antara keluarga, sesuatu yang tak pantas ia kampuri. Kini, suara itu bergema kembali di telinganya, seperti kutukan yang menampar nuraninya. "Seandainya aku datang waktu itu, mungkin semuanya tak begini," gumamnya lirih, matanya berkaca-kaca. Warga di sekelilingnya hanya terdiam, seolah pertanyaan yang sama terlintas di benak mereka. Bagaimana mungkin seorang ibu tua yang penuh kasih bisa berakhir di dasar kolam rumahnya sendiri? Malam semakin larut, obor-obor redup tertiup angin, menyisakan bayangan muram di wajah setiap orang. Tak ada jawaban, hanya rasa bersalah dan ketakutan yang perlahan merayap di hati mereka, bahwa mungkin di balik dinding rumah yang tampak tenang, selama ini tersimpan jeritan yang tak pernah mereka dengar. Kerumunan warga Cisarua semakin hening ketika seorang perempuan tua melangkah perlahan ke depan. Dialah Bu Yuni Kartika, sahabat lama Ibu Sri Wahyuni, yang sejak tadi hanya berdiri gemetar di antara warga. Dengan tangan bergetar, ia jongkok di samping tubuh yang terbujur kaku itu. Obor di dekatnya bergetar ditiup angin. Cahayanya menyorot wajah pucat yang sebagian tertutup rambut basah. Perlahan, Bu Yuni menyibak helai rambut yang menempel di pipi korban. Ia menahan napas, matanya menelusuri setiap detail dengan harap-harap cemas. Saat pandangannya jatuh pada tahi lalat kecil di pipi kanan dan anting bulat yang masih menggantung di telinga kiri, tubuhnya langsung kaku. "Tuhan, ini memang Ibu Sri." Suaranya pecah di antara isak tangis. Tangannya menutup wajah, bahunya terguncang hebat. Suara tangisnya membuat suasana semakin pilu. Beberapa perempuan lain ikut menangis. Sebagian pria menundukkan kepala. Tidak ada lagi keraguan. Sosok yang terbaring di hadapan mereka benar-benar Ibu Sri Wahyuni, tetangga, sahabat, sekaligus sosok ibu bagi seluruh kampung. Tangisan Bu Yuni pelan-pelan menular ke warga lain. Suara sesenggukan terdengar di setiap sudut kebun, di antara sinar obor yang menari di bawah langit Cisarua yang mulai diguyur gerimis. Semua orang mengenal Ibu Sri Wahyuni, perempuan tua yang hidupnya sederhana namun penuh kasih. Ia tinggal di rumah kayu kecil di tepi jalan menurun, dikelilingi kebun pisang dan sayuran yang ia rawat sendiri. Setiap pagi, ia selalu menyapa siapapun yang lewat dengan senyum hangat dan sapaan lembut.
Sama-sama. Sudah sarapan, Nak? Anak-anak kecil menyukainya karena ia sering memberi pisang atau singkong rebus setiap kali mereka bermain di halaman rumahnya. Para ibu sering datang meminta tolong menjaga anak ketika mereka ke pasar, dan Ibu Sri tak pernah menolak. Ia juga dikenal sabar, sering membantu warga menenun tikar pandan untuk acara kampung tanpa meminta bayaran sepeser pun. Kini semua kebaikan itu terbayang jelas di kepala mereka, menyayat hati seperti luka yang baru terbuka. Perempuan sebaik itu, kenapa harus berakhir begini? Bisik seorang bapak tua. Tak ada yang menjawab, hanya isak tangis yang makin keras. Bagi warga Cisarua, kepergian Ibu Sri bukan sekadar kehilangan satu nyawa. Mereka merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi pengikat kebersamaan. Sosok yang diam-diam menjaga kehangatan di tengah kesederhanaan desa mereka. Malam itu, kebun tempat jasadnya ditemukan bukan lagi sekadar tempat sunyi di pinggir perkampungan, tetapi telah menjadi saksi bisu atas lenyapnya cahaya kebaikan yang selama ini menerangi hati banyak orang. Beberapa menit setelah warga berkerumun di tepi kolam, suara langkah tergesa terdengar dari arah jalan setapak. Di bawah guyuran gerimis, Ketua RT Cisarua, Pak Hendra Sasmita, datang bersama dua orang pemuda yang membawa senter besar dan payung. Wajahnya tegang, napasnya berat karena berlari menembus kabut. Begitu melihat kerumunan, ia segera mengangkat tangan, meminta semua orang mundur beberapa langkah. Teman-teman, tolong jaga jarak dulu. Jangan ada yang menyentuh apapun, ucapnya tegas. Meski suaranya sedikit bergetar, ia menatap tubuh Ibu Sri Wahyuni yang telah ditutupi kain lusuh, lalu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Ini bisa jadi lokasi penting untuk penyelidikan. Kita harus menunggu Polsek Cisarua datang. Andra, beberapa warga yang tadi masih menangis perlahan menenangkan diri. Pak Hendra memerintahkan para pemuda menyalakan lebih banyak obor agar area sekitar kolam tetap terang. Ia juga meminta para ibu membawa anak-anak pulang ke rumah agar tidak melihat pemandangan yang mengerikan itu. Suasana mulai sedikit terkendali, namun hawa mencekam masih terasa. Di antara suara gerimis yang jatuh ke daun-daun, terdengar percakapan pelan. Bagaimana bisa Ibu Sri mati begini, Pak? Pak Hendra menatap mereka dengan mata berat. Saya juga belum tahu. Karena itu, jangan simpulkan apapun dulu. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah, sementara semua orang berdiri diam di sekitar kolam, menunggu sirene polisi yang akan memecah sunyi malam Cisarua. Sambil menunggu kedatangan polisi, sebagian warga duduk berjongkok di tepi kebun. Dalam cahaya obor yang mulai redup, percakapan pelan mengalir di antara mereka. Tak ada yang bisa menahan diri untuk tidak membicarakan sosok Ibu Sri Wahyuni, perempuan tua yang kini terbaring kaku di hadapan mereka. Ibu Sri itu orangnya baik sekali, ujar Bu Yuni Kartika pelan, suaranya bergetar. Sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu, dia hidup sendirian membesarkan anaknya, Andi Saputra. Semua orang tahu betapa keras perjuangannya. Warga mengangguk. Mereka masih ingat betul, tiap subuh sebelum matahari muncul, Ibu Sri sudah berjalan ke sawah dengan tubuh kecilnya yang dibalut sarung lusuh dan topi caping lebar. Di pundaknya tergantung 2 ember besar berisi pupuk dan alat tani. Setelah bekerja di sawah, ia pulang untuk menenun tikar pandan atau menjual sayur dari kebunnya ke pasar desa. Semua itu ia lakukan demi satu hal, agar Andi bisa sekolah dan punya masa depan yang lebih baik darinya. Ia sering bilang, "Saya tidak punya apa-apa, tapi saya ingin anak saya punya kehidupan yang pantas," kenang Pak Rahmat Hadi dengan mata basah. Kalimat itu masih terngiang di telinganya. Meski hidup pas-pasan, Ibu Sri tidak pernah menolak memberi bantuan. Jika ada tetangga yang kekurangan beras, ia akan diam-diam datang membawa satu kantong kecil dari persediaannya sendiri. Kalau ada anak kecil sakit, dia ikut membantu mengompres, memberi ramuan herbal dari tanaman di kebunnya. Tangannya ringan, hatinya lapang, ujar seorang bapak tua. Suaranya serak menahan haru. Semua warga sepakat, Ibu Sri adalah contoh nyata dari ketulusan seorang ibu desa lembut, pekerja keras, dan tidak pernah mengeluh. Namun di balik senyum sabarnya, ternyata ia menyimpan kesunyian yang jarang diketahui orang lain. Sejak Andi menikah 2 tahun lalu dengan Rina Lestari, Ibu Sri semakin jarang terlihat di teras rumahnya. Ia lebih sering duduk sendirian di belakang rumah, menatap kolam kecil tempat ia menanam kangkung dan memberi makan ikan. Beberapa kali, tetangga melihat matanya sembab, seperti habis menangis, tapi ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Cuma kangen almarhum suami."
Tak seorang pun curiga ada hal lain yang ia sembunyikan di balik ketenangannya itu. Kini, saat tubuhnya terbujur kaku di tepi kolam yang selama ini menjadi tempat ia melepas lelah, warga Cisarua merasa didera rasa bersalah. Mereka sadar, di balik kesederhanaan dan kebaikan Ibu Sri, ada perjuangan panjang dan kesepian yang mungkin tak pernah sempat mereka pahami. Suara gerimis malam terasa seperti doa, menetes perlahan di atas tanah tempat seorang ibu hebat beristirahat untuk terakhir kalinya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Ibu Sri Wahyuni perlahan berubah setelah Andi Saputra, satu-satunya anaknya, menikah dengan Rina Lestari, gadis dari desa sebelah. Awalnya, warga Cisarua merasa bahagia melihat keluarga kecil itu terbentuk. Rumah kayu sederhana milik Ibu Sri kini tampak lebih ramai. Suara perempuan muda terdengar dari dapur. Aroma masakan sering tercium dari arah halaman belakang. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya bertahan sebentar. Beberapa bulan setelah pernikahan, Ibu Sri mulai jarang terlihat di teras rumahnya. Ia yang dulu selalu duduk menenun tikar atau menyapa setiap orang yang lewat, kini lebih sering berdiam di kamar atau di kebun kecil belakang rumah. Warga bertanya-tanya, tapi setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata lembut, "Ah, saya cuma capek." Namun di balik senyum itu, matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Menurut cerita Bu Yuni Kartika, sejak Rina pindah ke rumah itu, hubungan di dalam keluarga mulai renggang. Rina sering terlihat bersuara tinggi pada mertuanya, terutama soal urusan dapur dan keuangan. Katanya, Ibu Sri terlalu ikut campur, ucap Yuni dengan lirih. Padahal, Ibu Sri cuma menegur dengan lembut. Beberapa kali, tetangga mendengar suara piring jatuh, kursi terseret, dan nada marah seorang perempuan muda dari arah rumah tersebut. Pak Rahmat Hadi, yang rumahnya hanya berjarak 3 pagar, bahkan mengaku pernah mendengar suara tangisan lirih di malam hari, seperti suara orang tua yang berusaha menahan sesak di dada. Tapi seperti warga lain, ia memilih diam karena takut dianggap ikut campur urusan rumah tangga orang. Perlakuan Rina semakin dingin. Ia jarang menyapa, jarang mengajak bicara, bahkan terkadang melewati Ibu Sri tanpa menoleh sedikit pun. Sementara Andi, anak yang dulu begitu dekat dengan ibunya, kini tampak lebih sering menuruti istrinya. Ia jarang mengobrol dengan sang ibu, lebih sering sibuk dengan pekerjaan dan urusan pasar. Suatu sore, Bu Yuni datang menjenguk. Ia menemukan Ibu Sri duduk di belakang rumah, menatap kolam kecil dengan wajah sayu. Di tangannya ada segenggam dedaunan yang belum sempat diberikan pada ikan peliharaannya. "Bu, kenapa murung?" tanya Yuni. Ibu Sri hanya menggeleng, lalu tersenyum tipis. "Kadang saya merasa seperti tamu di rumah sendiri, Yun." "Tak apa, mungkin sudah waktunya saya banyak diam." Kalimat itu menancap di hati Bu Yuni. Ia tahu, di balik kelembutan kata itu, tersimpan luka yang dalam luka seorang ibu yang merasa tersisih di rumah yang dulu dibangunnya dengan penuh cinta. Sejak hari itu, Ibu Sri benar-benar berubah. Ia berhenti menenun, jarang pergi ke pasar, dan lebih sering berlama-lama di kebun. Kadang ia berbicara sendiri, menyebut nama almarhum suaminya, atau sekadar memetik daun pisang tanpa arah. Warga yang melihat hanya bisa menghela napas, merasa iba, tapi tak tahu harus berbuat apa. Hingga suatu hari, Pak Rahmat mengingat betul. Ia melihat Ibu Sri berdiri lama di tepi kolam, menatap pantulan wajahnya di air. Saat itu senja, langit kemerahan, dan angin bertiup lembut. Ia sempat ingin menyapa, tapi urung. "Saya masih menyesal sampai sekarang," katanya pelan. Tak seorang pun tahu bahwa sore-sore sepi seperti itu adalah awal dari sebuah keheningan panjang, keheningan yang akhirnya menelan suara lembut seorang ibu yang dulu menjadi cahaya bagi seluruh desa. Sejak awal tahun itu, warga Cisarua mulai memperhatikan hal-hal ganjil dari rumah Andi Saputra dan Rina Lestari. Rumah kayu yang dulu penuh tawa kini lebih sering tertutup rapat. Jendela-jendelanya gelap meski malam belum terlalu larut. Kadang terdengar suara gaduh dari dalam, suara piring pecah, benda jatuh, dan bentakan perempuan muda yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga yang lewat malam-malam mengaku mendengar tangisan lirih, suara seorang perempuan tua yang seolah menahan sakit hati. Aku dengar jelas dari pagar, suaranya seperti Ibu Sri, cerita Bu Yuni Kartika dengan mata berkaca-kaca. Tapi ketika mereka mencoba mendekat, suara itu tiba-tiba berhenti, digantikan keheningan yang menyesakan. Pak Rahmat Hadi,
yang tinggal tak jauh dari sana, juga beberapa kali melihat Andi keluar rumah larut malam sambil membawa sesuatu di dalam karung kecil. Awalnya ia pikir Andi hanya membuang sampah ke kebun belakang, tapi gerak-geriknya terlihat tergesa dan gelisah. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Waktu saya sapa, dia cuma mengangguk lalu buru-buru pergi, katanya. Semakin hari, gosip di kampung makin berkembang. Ada yang bilang Ibu Sri sering dikunci di kamar. Ada pula yang bersumpah mendengar Rina berteriak marah soal uang yang hilang. Tapi karena tak ada bukti, semua hanya berakhir sebagai bisikan di warung kopi atau pojok pasar. Hingga suatu malam, Pak Rahmat kembali terbangun oleh suara keras dari rumah Andi. Suara benturan diikuti tangisan tertahan. Ia sempat ingin menghampiri, namun hujan deras turun membasahi halaman. Ia berdiri di jendela, menatap ke arah rumah itu yang gelap gulita, lalu berbisik dalam hati, ada sesuatu yang tak beres di sana. Keesokan harinya, rumah itu tampak sunyi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi tawa, hanya udara dingin yang menggantung di sekitar pekarangan. Seolah-olah rumah itu menyimpan rahasia yang menunggu saatnya meledak ke permukaan. Malam itu, di bawah gerimis yang tak kunjung berhenti, Pak Rahmat Hadi berdiri lama di tepi kolam tempat jasad Ibu Sri Wahyuni ditemukan. Hatinya terasa berat, seolah ada batu besar menekan dadanya. Ia menatap air yang kembali tenang, namun di benaknya, bayangan wajah Ibu Sri terus muncul senyum lembutnya, suaranya yang halus ketika memanggil tetangga, dan terutama malam-malam ketika tangis lirih terdengar dari rumah itu. Semua kini terasa seperti tanda-tanda yang ia abaikan. Seharusnya aku datang waktu itu. Seharusnya aku mengetuk pintu. Gumamnya, suara nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Penyesalan itu berubah menjadi luka yang dalam. Di sisi lain, warga yang masih berkumpul mulai saling berbisik. Bisikan itu perlahan berubah menjadi kecurigaan yang lebih jelas. 3 hari hilang, tapi Andi dan istrinya tenang-tenang saja, ujar seorang pemuda dengan nada curiga. Aku lihat Rina masih ke pasar, seolah tak terjadi apa-apa. Tambah yang lain, nama Andi dan Rina mulai disebut-sebut dengan nada berat. Ada yang menatap ke arah rumah mereka yang gelap gulita, ada pula yang menggeleng tak percaya. Namun semakin lama, suasana desa terasa berbeda. Rasa duka mulai berubah menjadi pertanyaan, dan dari pertanyaan itu, tumbuh rasa curiga yang menggetarkan hati setiap orang. Apakah mungkin keluarga sendiri yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ibu Sri? Ketika polisi dari Polsek Cisarua akhirnya tiba di lokasi, suasana di sekitar kolam masih dipenuhi warga yang tak mau pulang. Beberapa petugas segera membentangkan garis kuning dan mulai mencatat keterangan dari saksi. Pak Rahmat Hadi menjadi orang pertama yang dipanggil untuk memberi pernyataan. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Juga tentang kebiasaan Ibu Sri beberapa bulan terakhir, terutama soal uang hasil penjualan tanah. Sekitar akhir tahun 2021, kata Rahmat pelan, Ibu Sri pernah bercerita, dia menjual sebidang tanah kecil peninggalan suaminya di daerah bawah. Katanya, uang itu mau dipakai untuk tabungan hari tua, biar nggak nyusahin anaknya. Polisi menatapnya serius, lalu mencatat setiap kata. Namun, setelah penjualan itu, sikap keluarga tersebut mulai berubah. Beberapa warga menambahkan kesaksian. Bu Yuni Kartika mengatakan bahwa Ibu Sri pernah mengeluh kepadanya. Uang yang disimpannya tiba-tiba hilang. Dia bilang nggak tahu kemana perginya. Katanya, waktu dia tanya ke Andi, jawabannya selalu berputar-putar. Kadang bilang uang masih aman, kadang bilang sudah dipinjam sebentar sama Rina. Gosip pun menyebar cepat. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa Rina Lestari, menantu Ibu Sri, belakangan sering terlihat mengenakan perhiasan baru, cincin emas tipis, gelang kecil, dan tas yang lebih mahal dari biasanya. Padahal dulu sederhana banget, sekarang kok beda, celetuk seorang ibu pasar. Sementara itu, Andi yang dulu dikenal tenang dan rajin membantu warga, mulai jarang terlihat di rumah. Ia lebih sering nongkrong di warung kopi, dan beberapa kali terlihat ikut taruhan sabung ayam di kampung sebelah. Warga yang tahu hanya bisa menggeleng. Uangnya habis buat hal nggak jelas, gumam salah satu tetangga. Semua detail kecil itu, ketika dikumpulkan, mulai membentuk gambaran besar yang mengerikan. Uang hasil jerih payah Ibu Sri hasil dari tanah, yang seharusnya menjadi penopang hidupnya di masa tua, mungkin telah diambil tanpa seizinnya.
Polisi menatap rumah kayu yang tertutup rapat itu. Lampu di dalam padam, hanya cahaya obor dari warga yang menerangi halaman. Salah satu petugas berbisik pada rekannya, "Kalau benar ada uang hilang, ini bisa jadi motif kuat." Warga yang mendengar mulai gelisah. Suara bisikan semakin keras. Kalau mereka memang pakai uang itu, wajar Ibu Sri marah. Siapa tahu malam itu, mereka bertengkar soal itu, kata seorang bapak dengan nada tegang. Pak Rahmat menunduk. Ia ingat jelas, 2 malam sebelum tragedi, ia mendengar suara bentakan dari rumah itu, suara perempuan muda yang meninggi, dan suara laki-laki yang berusaha menenangkan. Lalu, di sela-selanya, tangisan lirih seorang perempuan tua. Kini semuanya terasa masuk akal. Malam itu, ketika petugas mulai memeriksa sekitar rumah, suasana Cisarua benar-benar berubah. Bukan lagi hanya duka yang menggantung di udara, tetapi juga kemarahan dan rasa ingin tahu yang membara. Bagi warga, misteri kematian Ibu Sri mulai menemukan cahaya pertamanya. Dan cahaya itu menunjuk ke arah rumah yang kini berdiri sunyi, milik anak dan menantunya sendiri. Setelah lebih dari 1 jam menunggu tanpa jawaban, polisi akhirnya memutuskan untuk membuka paksa rumah kayu milik Andi Saputra dan Rina Lestari. Beberapa kali petugas mengetuk keras sambil berteriak memanggil nama pemilik rumah. Namun yang terdengar hanya gema hujan di atap seng dan suara jangkrik di kebun belakang. Warga Cisarua berdiri tegang di halaman, sebagian memegang obor, sebagian lagi berdesakan di bawah payung seadanya. Ketika pintu didobrak, suara kayu tua retak memecah kesunyian. Daun pintu terhempas ke dalam, memperlihatkan ruangan gelap yang beraroma lembab. Polisi menyalakan senter dan mulai menyisir bagian dalam rumah. Di ruang tamu yang sempit, mereka menemukan Andi duduk di kursi bambu dengan wajah pucat pasi, sementara Rina berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, matanya merah seolah habis menangis. "Andi Saputra?" tanya salah satu petugas dengan nada tegas. Andi hanya mengangguk pelan. "Kami ingin tahu kenapa kalian tidak keluar waktu kami panggil. Kalian tahu ibumu sudah ditemukan meninggal." Andi menelan ludah. Suaranya hampir tak terdengar. Kami takut, Pak. Kami nggak tahu harus bagaimana." Jawaban itu justru membuat warga di luar rumah bersuara gaduh. "Takut apa? Kalau nggak salah, kenapa harus sembunyi?" teriak seorang lelaki dari luar. Polisi segera meminta warga tenang dan menutup pintu agar suasana tidak semakin ricuh. Di dalam rumah, petugas mulai mencatat setiap detail. Di meja kayu kecil masih ada piring kotor, segelas air yang setengah habis, dan kain lap yang basah. Aroma tak sedap tercium samar, membuat suasana makin pengap. Rina terus menunduk, sementara Andi memegang kepalanya seolah menahan pusing. "Kapan terakhir kali kalian lihat Ibu Sri hidup-hidup?" tanya petugas lagi. Rina menjawab terbata. "Malam itu, saya lihat beliau duduk di dapur. Habis itu saya nggak tahu kemana." Tapi Andi cepat menimpali, "Beliau sudah tidur lebih dulu." Dua jawaban berbeda itu membuat para petugas saling pandang. Catatan tangan mereka makin panjang. Salah satu polisi kemudian berbisik kepada rekannya, memutuskan membawa keduanya ke balai warga Cisarua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika mereka digiring keluar rumah, sorakan dan teriakan warga pecah di bawah hujan malam. "Bawa saja mereka, jangan biarkan pergi." Hujan semakin deras, obor-obor berasap, namun tak ada yang beranjak. Dalam pandangan warga, rumah kayu itu kini bukan lagi tempat tinggal biasa, melainkan sumber dari semua kegelapan yang menimpa desa. Dan di bawah cahaya senter yang bergetar, Andi dan Rina berjalan pelan melewati kerumunan dengan wajah tegang dan langkah gontai, menuju malam panjang yang akan menentukan kebenaran sebenarnya. Balai warga Cisarua malam itu berubah menjadi tempat yang mencekam. Lampu neon tua di langit-langit berkelap-kelip, menambah suasana tegang yang menggantung di udara. Di luar, hujan belum sepenuhnya reda, dan suara gemericiknya berpadu dengan desahan napas ratusan warga yang menunggu dengan wajah penuh amarah. Polisi menempatkan Andi Saputra dan Rina Lestari di kursi kayu panjang, berhadapan dengan meja sederhana yang sudah dipenuhi catatan dan dokumen hasil pemeriksaan awal. Petugas utama, Inspektur Arif Wibowo, membuka percakapan dengan nada tenang tapi tajam. "Kami butuh kejujuran kalian berdua. Ceritakan dengan jelas apa yang terjadi malam sebelum Ibu Sri dinyatakan hilang." Andi menunduk,
Kedua tangannya saling menggenggam kuat. Malam itu, Mari kita bantu. ibu saya tidur lebih dulu, Pak. Saya dan Rina juga tidur cepat. Pagi-pagi pas saya bangun, ibu sudah nggak ada. Rina yang duduk di sebelahnya tampak gelisah. Ia menatap Andi sekilas, lalu buru-buru menambahkan, "Tidak, Pak. Malam itu saya sempat lihat ibu masih duduk di dapur sambil menangis. Saya pikir dia cuma sedih, jadi saya biarkan." Polisi langsung menatap mereka bergantian. Dua jawaban berbeda, dua versi yang saling bertentangan. Inspektur Arif mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kalian yakin dengan cerita masing-masing? Karena dari keterangan saksi, malam itu ada suara ribut di rumah kalian." Rina menelan ludah, wajahnya memucat. Saya nggak tahu, mungkin tetangga salah dengar," katanya tergesa. Andi hanya diam, matanya kosong menatap lantai, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suasana di ruangan semakin berat. Dari luar balai, terdengar sorakan warga yang tak sabar menunggu jawaban. "Ngaku saja Andi, jangan bohong," teriak seseorang. Polisi yang berjaga di pintu berulang kali meminta warga tenang, tapi teriakan itu justru semakin keras. Di dalam ruangan, ketegangan memuncak. Inspektur Arif memukul meja pelan, suaranya menggema. "Kalian harus jujur. Ini menyangkut nyawa ibu kalian sendiri." Kalimat itu membuat Rina menunduk semakin dalam, sementara Andi mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Saya tidak membunuh ibu saya, Pak," katanya lirih. "Tapi saya juga nggak tahu siapa yang tega melakukan ini." Namun, bagi petugas, jawaban itu terdengar seperti bentuk pengelakan. Tidak ada kejelasan, tidak ada keselarasan cerita. Semua tampak seperti upaya untuk menutupi sesuatu. Di luar, amarah warga semakin membara. Suara kentongan bertalu-talu menandakan situasi yang nyaris tak terkendali. Sementara di dalam, hawa ruangan semakin dingin. Polisi saling berpandangan, menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar kasus kehilangan biasa, melainkan awal dari tragedi keluarga yang menyimpan rahasia kelam. Rina mulai menangis pelan, Andi tertunduk tanpa kata, dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, benih kecurigaan tumbuh semakin kuat bukan hanya di hati warga, tapi juga di benak aparat yang mulai menyadari ada kebohongan besar yang sedang bersembunyi di balik air mata kedua orang itu. Suasana di balai warga Cisarua semakin tegang. Hujan di luar sudah berhenti, namun udara malam terasa dingin dan berat. Di dalam ruangan, semua orang diam. Polisi yang memimpin interogasi, Inspektur Arif Wibowo, menatap ke arah kerumunan warga yang berdiri di depan pintu. "Kami butuh satu saksi lagi. Siapa yang paling sering berinteraksi dengan almarhumah?" tanyanya lantang. Dari barisan warga, Pak Rahmat Hadi melangkah maju dengan langkah berat. Wajahnya muram, matanya sembab. "Saya, Pak. Saya tetangga sekaligus teman lama almarhumah," ujarnya dengan suara serak. Polisi memintanya duduk di kursi di tengah ruangan, berhadapan langsung dengan Andi dan Rina yang kini tampak pucat. Saat Rahmat duduk, semua orang menahan napas. Rahmat menarik napas panjang sebelum bicara. "Saya kenal Ibu Sri sejak masih muda. Suaminya dulu sahabat saya. Sejak suaminya meninggal, dia sering datang ke rumah saya, sekadar bercerita atau minta ditemani ngobrol. Tapi beberapa bulan terakhir, saya melihat banyak yang berubah." Ia berhenti sejenak, menatap lantai. "Ibu Sri sering menangis, Pak. Katanya, dia merasa sendirian di rumah sendiri. Pernah dia bilang begini, 'Rahmat, aku seperti tamu di rumahku sendiri.' Andi jarang bicara. Menantuku jarang menyapa. Kadang aku cuma duduk di dapur, mendengarkan mereka bicara tapi seolah aku nggak ada." Suara Rahmat pecah. Beberapa ibu di pojok ruangan menunduk, menahan tangis. Polisi mencatat dengan cepat setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Dia juga pernah curhat soal uang hasil jual tanah. Katanya uang itu disimpan untuk hari tua, tapi entah kenapa tiba-tiba hilang. Sejak itu rumahnya sering ribut. Saya dengar sendiri, 2 malam sebelum dia hilang, ada pertengkaran dari rumah mereka. "Pertengkaran?" tanya Inspektur Arif dengan nada serius. Rahmat mengangguk pelan. "Iya, Pak. Suara Rina waktu itu keras sekali. Saya dengar jelas dari pagar. Dia marah, bilang, 'Jangan urusi uang itu lagi, Bu. Sudah saya urus.' Lalu saya dengar suara Andi mencoba menenangkan. Tapi tidak lama, ada suara benda jatuh. Setelah itu, hanya tangisan lirih Ibu Sri. Tangisan yang
Sampai sekarang masih saya dengar di telinga saya. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Andi dan Rina. Rina menunduk, tangannya mencengkeram rok yang dikenakannya, sementara Andi menggigit bibir bawahnya, matanya memerah menahan air mata. Inspektur Arif bersandar di kursinya, menatap keduanya dalam diam. Apa yang dikatakan Pak Rahmat ini benar? Suaranya pelan tapi menusuk. Tak ada jawaban. Rina hanya menggeleng pelan sambil menangis, sementara Andi menatap kosong ke arah meja kayu. Di luar, warga yang mendengar sebagian besar kesaksian melalui jendela mulai bergemuruh. Benar kan? Mereka yang ribut malam itu, teriak seseorang. Polisi di luar berusaha menenangkan massa yang mulai berdesakan di depan pintu. Rahmat menunduk, air mata akhirnya jatuh di pipinya. Maaf Bu Sri, bisiknya lirih. Saya dengar malam itu, tapi saya diam. Saya kira cuma masalah keluarga biasa. Oh, ucapan itu membuat ruangan benar-benar tenggelam dalam keheningan. Tak ada suara, kecuali helaan napas dan sesekali isak tertahan. Untuk pertama kalinya malam itu, semua orang di balai warga menyadari bahwa mereka mungkin sedang menyaksikan bukan hanya kisah duka seorang ibu, tetapi tragedi besar yang lahir dari pengkhianatan di dalam rumahnya sendiri. Hujan yang sempat reda kembali turun rintik-rintik, membasahi halaman balai warga Cisarua yang kini berubah menjadi lautan manusia. Ratusan warga berdesakan di bawah payung, membawa obor dan senter. Wajah-wajah mereka tegang dan mata mereka menyala oleh amarah. Kesaksian Pak Rahmat barusan telah menyulut bara yang selama ini tertahan dan kini emosi itu membuncah tanpa kendali. Di dalam balai, Andi Saputra dan Rina Lestari duduk terpaku di kursi panjang. Rina menangis tanpa suara, sementara Andi hanya menunduk, wajahnya tertutup bayangan lampu redup. Polisi mencoba menenangkan situasi, namun suara massa di luar semakin menggema, seperti gelombang amarah yang siap menghantam kapan saja. Tangkap mereka, jangan biarkan kabur, teriak seorang lelaki dari tengah kerumunan. Teriakan itu segera disambut oleh suara-suara lain, makin keras, makin beringas. Kepala dusun Pak Darto berdiri di tangga balai sambil memukul kentongan berkali-kali. Tenang warga, kita serahkan semuanya ke pihak berwajib. Suaranya serak nyaris tenggelam oleh teriakan massa, namun kerumunan tak kunjung reda. Seorang pemuda bahkan memukul pagar balai dengan batang kayu, menimbulkan suara keras yang membuat suasana semakin panas. Sudah jelas mereka pelakunya. Ibu Sri gak mungkin mati sendiri, serunya. Wajahnya basah oleh air hujan, tapi matanya menyala oleh kemarahan. Di dalam ruangan, Inspektur Arif Wibowo menatap para anak buahnya dengan wajah tegang. Kita harus segera evakuasi mereka ke Polres Bogor malam ini juga. Kalau tidak, warga bisa bertindak sendiri, ujarnya pelan tapi tegas. Dua polisi muda langsung mengangguk dan mulai menyiapkan kendaraan patroli yang terparkir di luar. Sementara itu Rina semakin histeris. Ia menangis keras sambil memegangi lengan Andi. Aku gak bunuh ibu. Aku cuma marah waktu itu. Aku gak bermaksud, katanya terbata. Tapi kata-kata itu hanya membuat ruangan semakin tegang. Polisi lain menatap Inspektur Arif, seolah menunggu keputusan. Andi menggigil, wajahnya pucat pasi. Pak, tolong, jangan biarkan warga menyerang kami. Saya janji akan cerita semuanya di kantor polisi, katanya nyaris berbisik. Inspektur Arif mengangguk pendek. Kalau begitu, kamu tenang. Tapi jangan coba-coba bohong lagi, Andi. Dari luar, terdengar suara benda dilempar, entah batu, entah kayu menimpa dinding balai. Beberapa kaca jendela pecah, membuat semua orang di dalam ruangan terlonjak. Polisi segera berdiri, membentuk barisan di depan pintu. Semua siap, kita berangkat sekarang. Kepala dusun Darto melangkah cepat masuk ke ruangan. Wajahnya pucat namun tetap berusaha tenang. Pak Arif, warga sudah nggak bisa ditahan lama. Kalau mereka sampai masuk, saya nggak jamin keselamatan siapapun. Baik, kami keluar lewat sisi belakang, jawab Arif. Mereka bergerak cepat. Dua polisi memegang Andi dan Rina dari sisi kanan dan kiri, membungkus tubuh keduanya dengan jaket hitam agar tidak langsung dikenali massa. Sementara petugas lain membuka jalan lewat pintu belakang balai yang tembus ke halaman kecil di samping lapangan. Tapi begitu mereka keluar, beberapa warga yang berjaga di sisi belakang langsung berteriak, "Itu mereka, jangan biarkan pergi." Teriakan itu menyulut kekacauan.
Massa dari depan berlari ke arah belakang, membawa obor yang berasap, menyoroti wajah-wajah tegang di antara kegelapan. Polisi segera mengangkat senjata ke atas. "Jangan maju, ini perintah resmi. Siapapun yang melanggar akan kami tindak." Suara Inspektur Arif menggema keras, memotong riuhnya malam. Untuk sesaat, kerumunan berhenti. Suara hujan yang jatuh di tanah berlumpur kembali terdengar jelas. Lalu mobil patroli dengan lampu merah biru mulai mendekat dari kejauhan. Sirenenya meraung menembus udara dingin Cisarua. 2 polisi membuka pintu belakang. Andi dan Rina segera dimasukkan ke dalam. Massa kembali bergerak. Beberapa orang berlari mendekat, berusaha mengintip ke arah mobil. "Mereka kabur. Jangan biarkan." Namun mobil patroli langsung melaju, ban belakangnya memercikan air lumpur. Sirene meraung makin keras, meninggalkan suara-suara teriakan dan isak tangis di belakang. Di sepanjang jalan desa yang becek, lampu-lampu obor warga masih terlihat berjejer. Beberapa di antara mereka berjalan mengikuti dari jauh, seperti iring-iringan gelap yang mengantar 2 manusia menuju takdir mereka sendiri. Pak Rahmat berdiri diam di depan balai, tubuhnya basah kuyup. Di tangannya masih ada payung bambu yang sudah rusak, tapi matanya terpaku pada mobil yang menjauh. "Andai malam itu aku lebih berani mengetuk pintu rumah itu," gumamnya lirih. "Mungkin semua ini nggak akan terjadi." Kepala dusun menepuk bahunya pelan. "Yang bisa kita lakukan sekarang cuma satu, Rahmat, biarkan kebenaran yang bicara." Dan di kejauhan, suara sirene yang memudar seolah menjadi penutup malam paling kelam dalam sejarah desa Cisarua. Malam ketika keadilan mulai mencari jalannya, di tengah amarah dan luka yang belum juga reda. Malam itu, jalanan Cisarua dipenuhi oleh bayangan warga yang berjalan di bawah hujan rintik. Sirene mobil patroli yang membawa Andi Saputra dan Rina Lestari terus meraung di kejauhan, namun suara itu tidak benar-benar memudar. Ia justru bergema di dada setiap orang yang mengikuti di belakang, menembus suara langkah-langkah di tanah berlumpur. Obor-obor yang dibawa warga berasap, menciptakan pemandangan seperti arak-arakan duka bukan untuk merayakan, melainkan untuk berduka dan mencari makna dari tragedi yang baru saja mengguncang hati mereka. Di antara kerumunan itu, Pak Rahmat Hadi berjalan pelan dengan kepala tertunduk. Air matanya bercampur dengan air hujan, menetes tanpa bisa ditahan. "Andai saja aku lebih peka," gumamnya lirih. Ia merasa bersalah karena tidak mendengarkan isyarat dari Ibu Sri. Tangisan yang dulu dianggapnya hanya keluh kesah biasa. Sekarang, semua sudah terlambat. Para ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat, sementara para bapak menatap kosong ke arah mobil yang semakin jauh. Tak ada kata-kata, hanya doa yang terucap lirih dari bibir mereka. Semoga arwah Ibu Sri tenang, semoga keadilan datang. Suara doa itu mengalun seperti mantra, menyatu dengan bunyi hujan dan gesekan dedaunan malam. Bagi warga Cisarua, tragedi ini bukan sekadar kisah kematian. Ini adalah cermin sosial pengingat betapa mudahnya kasih berubah menjadi benci ketika uang dan kepercayaan mencemari hati. Semua orang malam itu belajar satu hal: tidak ada rumah yang benar-benar aman bila di dalamnya hilang rasa hormat dan kasih. Ketika mobil patroli akhirnya menghilang di tikungan, warga berhenti berjalan. Mereka berdiri diam, menatap kegelapan yang kini terasa lebih dalam. Dan di tengah keheningan itu, satu kalimat sederhana terucap dari mulut Pak Darto, kepala dusun. "Jangan biarkan ini jadi cerita yang terulang. Lindungi orang tuamu sebelum penyesalan ikut menggali kuburnya sendiri." Malam itu, Cisarua tenggelam dalam refleksi dan hujan menjadi saksi bahwa duka bisa menyatukan manusia, sekaligus mengingatkan mereka betapa berharganya cinta seorang ibu. Ketika suara sirene mobil patroli perlahan menghilang di kejauhan, suasana Cisarua tidak langsung tenang. Justru keheningan yang tertinggal terasa jauh lebih berat daripada teriakan massa sebelumnya. Hujan sudah berhenti, namun udara lembab masih menempel di kulit, membawa aroma tanah basah dan bara emosi yang belum padam. Warga berdiri diam di jalan berlumpur, menatap ke arah yang sama, arah di mana mobil yang membawa Andi dan Rina menghilang. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi sumpah serapah. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong dan pertanyaan yang mengguncang hati semua orang. Bagaimana mungkin darah bisa mengkhianati darahnya sendiri? Kalimat itu bergaung dari mulut seorang bapak tua di barisan depan, namun gema maknanya menjalar ke seluruh kerumunan. Beberapa orang langsung menunduk, tak sanggup menatap wajah satu sama lain. Pak Rahmat Hadi berdiri di antara mereka,
menggenggam payung bambu yang kini patah di ujungnya. Hatinya bergetar. Ia menatap ke arah rumah Ibu Sri yang kini gelap, tertutup rapat seperti tak ingin lagi berbicara dengan dunia. Kalau benar anak kandung bisa menenggelamkan ibunya sendiri, gumamnya lirih. Apa yang tersisa dari kemanusiaan kita? Beberapa ibu mulai menangis lagi. Ada yang memeluk anaknya erat-erat, seakan takut kehilangan kasih yang mereka miliki saat ini. Sementara para pemuda yang tadi berteriak lantang kini terdiam, wajah mereka menyimpan rasa bersalah dan takut. Mereka menyadari amarah mereka tadi tak lebih dari cermin kepanikan. Takut pada kenyataan bahwa kejahatan bisa tumbuh di dalam rumah yang tampak biasa. Di langit, awan hitam masih menggantung, menahan sisa petir yang tak kunjung menyambar. Dan di bumi, hati warga Cisarua pun tak kalah bergemuruh antara marah, iba, dan ngeri. Mereka bukan hanya kehilangan seorang ibu tua yang dikenal baik, tetapi juga kehilangan keyakinan pada kesucian hubungan keluarga. Malam itu, di antara sisa air hujan dan tanah becek, satu pertanyaan terus menggema di hati setiap orang. Jika kasih seorang anak bisa berubah menjadi kebencian, apakah dunia ini masih punya tempat untuk cinta yang sejati? Pertanyaan itu menggantung di udara, sunyi namun menusuk, membuat setiap langkah pulang terasa berat seolah masing-masing membawa beban dosa yang bukan miliknya, tapi menjadi tanggung bersama seluruh desa. Malam di Cisarua berubah menjadi potret luka yang hidup. Hujan memang sudah berhenti, tapi langit masih gelap pekat, seolah enggan memberi cahaya pada desa yang baru saja kehilangan ketenangannya. Jalanan becek penuh jejak kaki warga yang berlari, menatap ke arah rumah Andi Saputra dan Rina Lestari yang kini berdiri sunyi di ujung kampung rumah yang dulu sederhana dan hangat, kini tampak seperti bayangan dosa. Di depan rumah itu, massa masih berkumpul. Obor-obor berasap menari di antara kabut. Wajah-wajah warga memantulkan campuran amarah dan kesedihan. "Keadilan untuk Ibu Sri," teriak seseorang, dan teriakan itu langsung dibalas gema 100 suara lain. Suara kentongan Pak Darto, kepala dusun, terus berdentang, mencoba menenangkan, namun bunyinya kalah oleh deru emosi yang membara. Kolam di belakang rumah Ibu Sri tempat jasadnya ditemukan kini dijaga 2 polisi. Tapi bagi warga, kolam itu bukan lagi sekadar genangan air kecil. Ia telah berubah menjadi simbol luka, saksi bisu bagaimana kasih sayang bisa berubah menjadi tragedi. Di permukaannya, pantulan obor bergetar lembut seperti api penyesalan yang tak padam. Setiap kali angin bertiup, air di kolam beriak, seolah masih menyimpan bisikan terakhir sang ibu tua. Pak Rahmat Hadi berdiri di tepi kerumunan, diam tapi matanya penuh air. Ia menatap rumah yang gelap itu, pintunya tertutup rapat, jendelanya tak berlampu. Dalam hatinya, ia tahu, desa ini tidak akan pernah sama lagi. Rumah itu dulu tempat tawa, katanya pelan kepada Pak Darto. Sekarang, bahkan burung pun enggan hinggap di atapnya. Kepala dusun mengangguk berat, karena di rumah itu, bukan cuma nyawa yang hilang tapi juga rasa hormat. Di antara kerumunan, beberapa ibu muda berbisik sambil mengusap mata. "Aku takut," kata salah satu, "kalau seorang ibu bisa diakhiri oleh anaknya sendiri. Apa dunia ini masih punya tempat untuk kasih?" Kalimat itu menyebar seperti racun di udara malam, membuat banyak orang terdiam. Tiba-tiba dari sisi jalan terdengar suara keras seseorang menjatuhkan obor. Api kecil menyambar daun kering, membuat semua orang panik sejenak. Polisi segera menendang bara itu dan memadamkannya. Tapi kejadian singkat itu cukup untuk memperlihatkan betapa rapuhnya suasana malam itu. Satu percikan saja bisa menyalakan amarah yang tersimpan. Pak Darto memukul kentongan lagi. Kali ini lebih keras. Suaranya menggema, menembus dingin. "Warga Cisarua, cukup. Jangan biarkan dendam menggantikan kebenaran. Kita sudah kehilangan satu ibu. Jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan juga." Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Perlahan, suara massa mulai mereda. Obor-obor menunduk, angin meniup asapnya ke arah kolam, menciptakan kabut tipis yang menutupi permukaan air. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar samar. Satu persatu warga mulai beranjak pulang. Langkah mereka berat dan terpatah-patah. Namun ketika mereka melewati kolam itu, hampir semua menatapnya sejenak. Ada yang berdoa, ada yang menangis, ada pula yang sekadar menunduk dalam diam. Karena malam itu, mereka tahu, kolam kecil di belakang rumah Ibu Sri bukan lagi sekadar tempat air menggenang. Ia telah menjadi cermin jiwa Cisarua
yang kini retak oleh pengkhianatan, amarah, dan penyesalan yang tak akan pernah sepenuhnya hilang. Ketika kerumunan perlahan bubar, desa Cisarua tenggelam dalam kesunyian yang menyesakkan. Hanya sisa asap obor yang melayang di udara, bercampur dengan aroma tanah basah dan daun terbakar. Di setiap sudut kampung, terlihat wajah-wajah muram yang tak lagi berbicara. Mereka berjalan tanpa arah, membawa beban yang sama, rasa bersalah. Kini, semua orang sadar bahwa tragedi ini bukan hanya tentang kematian Ibu Sri Wahyuni, tetapi juga tentang kelalaian mereka sendiri. Selama ini, mereka melihat perubahan pada Ibu Sri, tatapan matanya yang kosong, langkahnya yang semakin pelan, senyumnya yang kian jarang, tapi tak ada satupun yang benar-benar peduli. Mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, menganggap kesedihan seorang lansia sebagai hal biasa. Pak Rahmat Hadi duduk di beranda rumahnya yang lembab, menatap jalan setapak menuju rumah Ibu Sri. "Kami semua bersalah," katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. "Kami mendengar tangis, tapi kami diam. Kami tahu dia kesepian, tapi kami berpura-pura tidak melihat." Air matanya menetes perlahan, membasahi jari-jarinya yang gemetar. Beberapa ibu lain berkumpul di surau kecil dekat lapangan, membaca doa dengan suara pelan. Namun bahkan doa pun terasa berat malam itu. "Kita semua ikut berdosa," kata salah satu di antara mereka. "Kita biarkan seorang ibu tua menanggung derita sendirian." Suaranya patah, menggema di antara dinding surau yang lembab. Di luar, angin malam bertiup membawa suara kolam yang tenang. Suara yang dulu menenangkan, kini terdengar seperti bisikan penyesalan. Desa yang dulu dikenal damai dan hangat kini retak secara batin. Tak ada yang berani menatap satu sama lain terlalu lama, karena di setiap tatapan ada pantulan rasa bersalah yang sama. Malam itu, Cisarua belajar bahwa kejahatan bukan hanya dilakukan oleh tangan pelaku, tetapi juga oleh mereka yang diam ketika harus peduli. Dan luka itu, luka kolektif dari rasa abai dan kehilangan, akan terus hidup di hati setiap orang jauh lebih lama daripada hujan yang membasahi bumi malam itu. Keesokan paginya, langit Cisarua tampak kelabu. Embun masih menempel di dedaunan, dan suara ayam jantan terdengar sayup di antara kabut. Namun tak ada keceriaan seperti biasanya. Setiap rumah terasa sunyi, setiap langkah warga diselimuti rasa berat. Tragedi kemarin masih terasa segar, meninggalkan luka yang belum mengering. Di surau kecil dekat balai desa, sekelompok warga berkumpul. Mereka berdoa untuk arwah Ibu Sri Wahyuni. Suara imam tua bergetar saat membaca doa, dan setiap ucapan amin yang mengikuti terasa seperti janji diam untuk memperbaiki diri. Setelah doa usai, keheningan menggantung beberapa saat sebelum Pak Darto, kepala dusun, berbicara lirih. "Kita semua harus belajar dari ini. Hormati orang tua kita, sayangi mereka selagi masih bisa. Jangan tunggu sampai penyesalan datang seperti malam itu." Kata-kata itu membuat banyak orang menunduk. Beberapa ibu menangis pelan, sementara anak-anak muda hanya diam dengan pandangan kosong. Mereka mengingat wajah Ibu Sri, senyumnya yang lembut, tangannya yang selalu siap membantu, dan kesederhanaannya yang kini hanya tersisa dalam kenangan. Sejak hari itu, desa Cisarua berubah. Orang-orang mulai lebih peka pada para lansia. Setiap sore, beberapa pemuda terlihat membantu nenek-nenek menyapu halaman. Para ibu mengantar makanan ke rumah orang tua yang tinggal sendirian. Di setiap langkah kecil itu, ada tekad baru untuk tidak mengulang kelalaian yang sama. Bagi warga Cisarua, kisah Ibu Sri menjadi pelajaran pahit sekaligus berharga. Kasih seorang ibu adalah fondasi keluarga dan nurani manusia. Tanpa kasih itu, rumah hanyalah bangunan kosong, dan keluarga hanyalah kumpulan nama tanpa jiwa. Sore harinya, di tepi kolam tempat tragedi itu terjadi, Pak Rahmat berdiri menatap pantulan langit. Airnya kini tenang, tak lagi berbau amis. "Semoga engkau tenang di sana, Bu Sri," katanya pelan. "Kami akan menjaga pesanmu, agar tak ada lagi ibu yang merasa sendirian di rumahnya sendiri." Angin bertiup lembut, menggoyangkan permukaan air. Dan di dalam keheningan itu, seolah seluruh Cisarua sepakat bahwa duka malam itu harus berubah menjadi cahaya-cahaya kasih, hormat, dan kesadaran yang akan mereka wariskan untuk generasi berikutnya. Menjelang malam, langit Cisarua kembali diselimuti kabut tipis. Di musala kecil di tengah desa, cahaya lampu minyak berkelip lembut menerangi wajah-wajah warga yang duduk bersila. Suasana hening,
hanya terdengar lantunan doa yang dibacakan dengan suara lirih namun penuh makna. Doa itu dipanjatkan untuk Ibu Sri Wahyuni, perempuan tua yang telah pergi meninggalkan duka, sekaligus pelajaran bagi seluruh desa. Setelah doa usai, Pak Darto, kepala dusun, berdiri di depan jamaah. Suaranya pelan namun tegas. Kita tidak bisa memutar waktu, tapi kita bisa menjaga cahaya yang ditinggalkan oleh Ibu Sri, cahaya kasih seorang ibu yang tidak pernah padam. Semua yang hadir menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Pak Rahmat Hadi, dengan tangan bergetar, mengangkat doa penutup. Ya Allah, ampuni kelalaian kami yang pernah menutup mata pada penderitaan. Ajarkan kami untuk lebih menghargai orang tua kami selagi mereka masih ada. Suara amin terdengar serempak, bergema lembut di langit malam. Malam itu, di bawah sinar lampu musala yang temaram, warga Cisarua berjanji dalam hati masing-masing untuk lebih peka, lebih sayang, dan lebih menghormati. Karena mereka tahu, selama kasih seorang ibu masih diingat dan dijaga, cahaya kemanusiaan tidak akan pernah padam. Saudara-saudaraku, kisah tentang Ibu Sri Wahyuni di Cisarua ini mungkin telah berakhir, namun maknanya akan terus hidup di hati kita. Kisah ini bukan sekadar tragedi, melainkan cermin bagi setiap keluarga bahwa cinta, hormat, dan perhatian pada orang tua adalah fondasi yang menjaga manusia tetap manusia. Jangan tunggu sampai terlambat untuk berkata, "Terima kasih" atau "Aku sayang Ibu." Karena ketika mereka telah tiada, hanya penyesalan yang tersisa. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk merenung sejenak. Sudahkah kita menyapa orang tua hari ini? Sudahkah kita mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar? Jika belum, lakukan sekarang sebelum waktu mengambil kesempatan itu dari kita. Tulis di kolom komentar, apa pelajaran yang paling menyentuh hati Anda dari kisah ini? Bagikan juga pengalaman Anda tentang kasih seorang ibu, agar semakin banyak orang belajar untuk menghargai sosok yang melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh makna dan refleksi kemanusiaan. Karena setiap cerita bukan sekadar hiburan tapi juga pesan abadi, bahwa kasih seorang ibu adalah cahaya yang tak akan pernah padam, bahkan ketika dunia menenggelamkannya dalam kegelapan.